itu udah berapa sih? Masih 24. Jam lo kecepatan tandanya Pak. 26. Oke. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya cuma Bu Angel doang yang jawab. Ibu Silvi baik-baik, Ibu Liani, Om Dino. Yuk kita pagi hari ini sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita sadar nggak dan tahu nggak bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang benar-benar setia banget dalam kehidupan kita. Seringkali kitanya yang nggak setia, tapi Tuhan kita tetap Tuhan yang nggak berubah kesetiaannya di dalam kehidupan kita. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Ada yang di rumah, ada yang di tempat ini, mari kita katakan sama-sama, Kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Saya berdoa biar Anda yang di rumah, Anda di tempat ini, pagi hari ini mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan pengharapan baru. Amin. Dan aku percaya ada selalu renew, pembaharuan kekuatan di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Angkat tangan katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan,
kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Ini doa kita, katakan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Engkau Tuhan Immanuel. Bapak, aku berdoa biar setiap kami pagi hari ini, yang di rumah, yang di tempat ini, kami ada pengalaman pribadi dengan Engkau, ada pertemuan pribadi dengan Engkau. Dan kami boleh ngerasain bahwa benar Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Seberapa besar ombak kehidupan dalam hidup kami, Engkau Tuhan yang setia, yang gak pernah ninggalin kami. Bapak urapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Secara khusus juga guru-guru sekolah minggu yang ngajar lewat Zoom. Tuhan urapi, Tuhan pakai kami satu persatu. You are so wonderful, Lord. Engkau sungguh luar biasa, Tuhan. Sekali lagi, Roh Kudus yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Dan setiap kuasa yang bukan daripada Kristus Yesus, kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Mari saudaraku, kita ambil waktu teduh. Kita siapkan hati kita di dalam memulai kebaktian pagi ini. In Jesus' name. Pagi Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kami kehidupan, Tuhan masih memberikan kami Tuhan Yesus minggu ini Tuhan Yesus. Kami ingin bawa Tuhan Yesus kebaktian hari ini Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami ingin juga mendoakan Tuhan Yesus Sunday School, guru-guru yang akan mengajarkan Tuhan, biar firman-Mu Tuhan Kau tabur Tuhan di hati setiap anak-anak kecil Tuhan, juga di hati-hati setiap kami Tuhan Yesus. Dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini. Bagi umat yang percaya, mari katakan amin, amin, amin. Good morning, selamat pagi. Yuk mari kita berdiri. Ini minggu ketiga di bulan Maret. Sungguh luar biasa, Tuhan terus melindungi kita. Mari kita berdiri, kita tetap kasih high five dari jauh. Kita say good morning. Walaupun masker senyum gak kelihatan, ayo high five satu sama lain. Dan kita akan mulai memuji Tuhan. Lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan. Kita percaya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Bila Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan?
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tibakanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih semangat, karena kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, oleh kuasa darahnya. Bila Tuhan di pihak kita, siapa dapat? Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Tangannya naik ke atas. Banggakan kebenarannya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Suara saja, tangannya ke atas yo. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya, tangan di atas. Haleluya. Kibarkanlah banjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan pagi ini dimanapun kita berada. Haleluya Tuhan. You may be seated. Anda boleh duduk. Mari kita tenangkan diri kita. Saya mengingatkan tema bulan ini adalah You are valuable. Anda berharga. Mari kita tenangkan diri kita. Mungkin kita sering menganggap rendah diri kita. Mungkin orang lain sering menganggap rendah diri kita. Tapi Tuhan bilang you are valuable. Mari kita tenangkan diri kita. Andalkan hanya Tuhan semata. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan,
memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Di Amsal 16 ayat 10, firman itu menceritakan tentang nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang-orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita renungkan firman ini sekali lagi. Lagunya berkata bahwa satu-satunya Tuhan yang kita andalkan. Mari kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, di tengah pandemik ini masih belum jelas, walaupun ada titik terang, Tuhan, Engkau adalah menara yang kuat. Nyanyi dan bersoraklah. Bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdiri dan kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. My Jesus, Lord, there is none like You. All of my days I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing for joy at the sound of Your name. I sing for joy at the word of Your name. Forever I love You, forever I love You, forever. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the promise I have in You. Shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and
to the Lord. Shout to the mountains bow down. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing For joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise. Nothing compares. Nothing compares to the promise I have in you. Thank you Lord Jesus. Sungguh Tuhan, Engkau Tuhan yang luar biasa. Truly God, you are the magnificent God. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. We want to worship you more. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian. Hanya Kau yang layak diagungkan. Luar biasa. Gereja Tuhan. One more time. Angkat kedua tangan. Katakan, Kau Tuhan. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. One more time, church. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus. Ini doa kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita. Let's close our eyes. Mari ambil waktu sebentar untuk ingat kapan sih kita mengalami keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. When was the last time that you experienced the majesty or the beautiful of our God? So let's take a short time today. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Overtone. Terima kasih Lord. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan.
mulia. Indeed Lord that you are wonderful, you are great Lord Jesus. Dan pagi ini kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah buat setiap kami. This morning we are going to hear your words Lord Jesus. Speak to us Jesus. In Jesus mighty name, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk semuanya. Good morning Philadelphia Praise Center. Good morning. Saya cuma mau kasih short announcement sebelum kita mulai di dalam kebaktian. If you don't speak Indonesian, you're at home or you're here, there is a link will be shown at the screen. Di dalam anniversary PPC yang ke-16 beberapa waktu yang lalu, so Ibu Dona kasih hadiah. Hadiahnya tuh dia selama tahun 2000, jadi 5 tahun yang lalu dia setiap minggu datang dan dia bikin sketch. Dan di sini semua sketch suasana kebaktian di PPC. It's beautiful gift, dijadiin buku sama dia. Dan biar buku ini nanti ya ntar kalau pada sehat semuanya baru kita bisa sentuh ya. Kalau sekarang ini nanti ada yang salah lagi, ya. Saya taruh di sini dulu. Oke. By the way, ada yang tahu kapan kita Easter, saudaraku? Ada yang tahu tanggal berapa? Ada yang tahu? 4 April, siapa yang tahu? Ibu Yosin dapat hadiah. Kasih dulu hadiah buat Ibu Yosin. Kasih hadiah. Dunkin Donut untuk Ibu Yosin. Iya. Alright. Ternyata yang pay attention cuma Bu Yosin doang. 4 April kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Oke, semuanya siap-siap. Hadiah kedua nih. Gitu. Tenang, cuma sekali-sekali surprise-nya ya. Karena budgetnya terbatas. Alright. Yes, tanggal 4 April kita akan celebrate Easter di tempat ini. So of course, kita akan mengingat kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung tanggal 2 April di tempat ini, Jumat jam 7 malam. Kita akan kebaktian bersama-sama mengingat kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu tanggal 4-nya kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, saya cuma mau kasih tahu bahwa banyak di antara teman-teman kita yang sudah mendapatkan vaksin pertama, ya. Vaksin pertama sudah di sign up dan semuanya sudah mengikuti vaksin pertama. Dan up to this point, dari pihak City of Philadelphia kita sini bisa melakukan pendaftaran atau tidaknya itu bergantung dari link yang dikasih City of Philadelphia. Gitu. Saya mau kasih tahu untuk Anda yang di rumah atau Anda yang di tempat ini, kalau ada teman-temannya nanyain, aduh gue pengen daftar. Bukannya nggak boleh, tapi seringkali linknya belum dikasih ke kita. Jadi saat once kita dapat linknya, kita langsung bisa melakukan pendaftaran untuk masyarakat Indonesia atau masyarakat manapun juga yang ada di South Philadelphia ini. Alright, so pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema mengenai you are valuable. That we are special, we are valuable di hadapan Tuhan. Nah, pagi hari ini saya akan mengundang rekan saya Pastor Jacob Wibowo yang akan bicara pada pagi hari ini. Silakan Pastor Jacob. Alright. Dibersihin dulu. Germ-germnya bahaya. Silakan Jacob. Shalom, selamat pagi. Sebentar saya pakai ini dulu saudara. Cie. Wah, biar suaranya di rekamannya jelas. Amin saudara. Ya, pagi hari ini kita masih mau belajar firman Tuhan tentang you are special saudara. Anda semua spesial karena saudara semua juga sudah divaksin, mukanya sudah seger semua. Wah, termasuk saya juga sudah divaksin saudara. Siapa di sini yang belum vaksin? Sudah daftar belum? Wah, supaya divaksin nanti sini kita kembali lagi semua normal, bisa balik lagi, kapasitas gereja semakin penuh. Wah, karena banyak orang-orang yang datang mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena dia masih hidup sampai hari ini. Amin saudara. Banyak teman-teman kita yang di gereja pun sekarang sudah nggak ada di sini ya, yang sudah bersama Bapa di surga karena COVID.
Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih ada di tempat ini. Amin. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Kita masih belajar tentang you are special, saudara. 2 minggu ke belakang, Pastor Aldo sudah ngajarin kita soal tentang kita ini berharga di hadapan Tuhan. Amin. Ya, saya berdoa supaya pagi ini semua tempat ini, teman-teman saudara-saudara yang datang sudah boleh merasa, sudah boleh ngeh gitu kalau saudara berharga. Amin saudara. Saudara nggak lagi melecehkan diri saudara sendiri. Wah, kenapa saya bilang melecehkan saudara? Karena banyak dari kita yang sukanya bilang, saya kok kurang begini, saya kok kurang begitu ya. Teman saya yang itu kok lebih begini ya, lebih cantik lah, lebih jelek lah. Nggak ada yang lebih jelek, selalu lebih cantik lah, lebih pintar lah, betul. Bahkan ada teman saya yang berkata gini, saya ini animal, saudara. Wah, saya animal. Woi, kamu itu bikinan surga, kamu itu spesial, kok kamu animal. Dengan bangganya dia mendeklarasikan, saya ini animal. Waduh, itu dahsyat itu saudara ya. Itu paling ekstrim. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita semua belajar dari seorang tokoh yang tahu banget dirinya itu berharga di mata Tuhan. Orang ini tahu banget kalau dirinya itu dicintai Tuhan, saudara. Dan orang ini tahu banget kalau dia tuh dibikin secara spesial sama Tuhan. Tahu bahwa hanya dia di dalam dunia ini, gak ada yang lain. Sampai satu kali Alkitab mencatat ya, saudara. Alkitab mencatat bahwa orang ini adalah, kalau saya ngomong ini, saudara pasti tahu. Orang ini adalah orang yang ada di dalam hatinya Tuhan, saudara. Tuhan bilang sendiri, dia ini orang yang ada di dalam hatiku. A man after my own heart. Orang yang ada di dalam hati saya. Orang yang berkenan. Siapa dia? Saudara pasti tahu. Namanya David. Daud, saudara. Daud, saudara. Selama 2 minggu ini Om Aldo juga sudah, Pastor Aldo sudah menjamah-jamah. Menjamah-jamah bahasanya ya. Soal Daud, soal mazmurnya, saudara ya. Kita udah dengar berkali-kali kemarin saya pelajari, tapi ternyata Daud ini berangkat, dilahirkan, dibesarkan bukan dari keluarga yang support dia. Saudara. Daud ini orang yang hebat banget. Orang siapa nggak tahu Raja Daud, tahu semuanya saudara ya. Tapi ternyata orang ini berangkat dari keluarga yang kalau bahasa Jawanya itu nggak gubris, ngenyek gitu. Orang yang tidak menghargai dia, tidak menganggap dia. Sampai di Mazmur 27 ayat 10 berkata begini, boleh dikeluarin? Nih. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku, saudara. Amen. Bapak ibuku nggak gubris aku, nggak popo, katanya Daud kan. Yang penting Tuhan menyambut aku. Kenapa dia bisa sampai ngomong gini kalau saudara baca terus? Ternyata Daud tuh nggak dianggap sama orang tuanya. Orang tuanya tidak menganggap Daud itu ada, saudara. Ingat kasusnya waktu Nabi Samuel datang disuruh Tuhan untuk mengurapi seorang raja dari keluarga Isai. Datanglah si Samuel, tanya sama Isai, mana anak-anakmu mana? Keluarin semua coba. Tuhan mau milih nih dari salah satu mereka. Bapaknya, si Isai nggak manggil Daud, saudara. Daud lagi, saya ini orang Jawa, jadi lebih enak kadang Jawa gitu ya, saudara. Daud lagi angon wedhus. Ya, angon wedhus, lagi gembalain domba. Di padang nggak dipanggil. Sampai satu Tuhan bilang bukan ini, bukan yang perawakannya ganteng. Katanya kayak saya ini nggak dipilih. Ganteng, gede, tinggi kan? Nggak dipilih, saudara. Bukan yang ini. Sampai Samuel tanya, masih ada lagi nggak? Iya kan? Ternyata Daud dipanggil, Daud diurapi. Dan Daud tahu, saudara, bahwa dia nggak dianggap. Tahu dia nggak dianggap sama keluarganya. Tahu banget. Tapi hebatnya Daud nggak baper, saudara. Tahu baper ya. Ini anak-anak milenial kayak saya, kayak Om Aldo ini tahu banget kata-kata baper ya. Nggak bawa perasaan, saudara. Daud nggak jadi ngerengek, sedih, patah semangat. No, Daud enggak. Daud malah apa? Dia malah bersemangat, saudara. Dia nggak terpuruk, dia nggak anggap kata-kata orang.
Sedangkan di dunia ini kita sering kali kalau orang ngomongin jelek, ngomongin negatif tentang kita langsung mengkerut, saudara. Langsung sedih, kok orang lain ngomong gitu sama saya ya, kok orang lain menilai saya seperti itu. Betul nggak, saudara? Daud nggak begitu. Kenapa? Karena ya inilah, Daud itu tahu dirinya tuh berharga banget di mata Tuhan, saudara. Daud tahu, Daud itu berharga di matanya Tuhan. Gitu. Nah, pagi hari ini saya mau ajak kita semua belajar dari Daud. Kayak apa kita orang yang berharga di mata Tuhan ini menghadapi situasi yang negatif, saudara. Apa yang kita mau lakukan? Yuk mari kita buka firman Tuhan di 1 Samuel 17 ayatnya ke-28 sampai 39, saudara. 1 Samuel 17 ayat 28-39 saya bacain, saudara simak. Jangan tutup matamu, jangan tertidur, tapi lihat firman Tuhan pagi hari ini. Ayat ke-28 berkata, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud. Ini sebelumnya ini ceritanya bahwa Daud itu dikirim oleh papanya untuk, yuk Daud ini anterin kotak makanan ini buat koko-kokomu yang ada di padang mau di medan perang. Daud disuruh kokonya, suruh berangkat anterin makanan. Tapi sampai ke tempat medan perang, Daud nih usil, Daud nih pengen tahu siapa sih si raksasa ini yang ngoceh-ngoceh, kalau Anda baca, menghina barisan tentara Tuhan. Wah, dia tahu dia itu berharga, dienyek sama Goliat. Marah Daud, tanya kanan kiri, siapa sih dia, siapa? Kokonya dengar, nih kokonya bilang. Kokonya marah, dia bilang, mengapa engkau datang? Dan siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari mau maksud melihat pertempuran. 29. Tetapi jawab Daud, apa yang telah kuperbuat? Hanya bertanya saja. 30. Lalu berpalinglah ia padanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama. Dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. 36. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, ia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, dan dikenakan baju zirah kepadanya. 39 yang terakhir, lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah ia mencobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya, saudara. Di sini diceritakan bahwa Daud berangkat mau perang, dia menghadap Saul, menghadap orang-orang pentingnya pastinya, dia mau berusaha untuk mengalahkan Goliat, saudara. Nah, dari cerita ini kita akan belajar pagi hari ini 2 hal aja, saudara. Bagaimana seharusnya seorang yang tahu bahwa dirinya berharga itu bersikap pada saat dia menghadapi masalah, saudara. Ya, saudara. Di sini, waduh. Oh, oke.
Takutnya kresek-kresek, meledak saudara. Kita lihat Daud diremehkan saudara. Kokonya bilang sama Daud, Eliab bilang, ngapain kamu kesini? Ngapain kamu? Kamu tuh cuman mau ngerecokin aja. Iya kan? Nggak cuman Eliab, tapi Saul juga bilang, nggak mungkin kamu bisa mengalahkan si Goliat ini. Goliat ini udah dari kecilnya dia sebagai prajurit. Kamu nggak mungkin bisa. Dia dijelek-jelekin, dia diremehkan saudara. Tapi apa yang dia katakan di ayat yang 34-37 tadi, dia malah show off, dia malah mengatakan bahwa no, saya ini biasa mengalahkan beruang, singa, janggutnya saya hajar dan mereka saya hajar. Daud show off bahwa Tuhan menolong dia saudara. Ini hal yang pertama ini udah nggak sabar terus, nomor 1 ini udah keluar terus dari tadi. Aku gitu kan. Ini keluar sekarang, saya tampilkan. Ini sifat yang pertama, sikap yang pertama seorang yang tahu dirinya berharga di mata Tuhan. Tidak pusing dengan kata orang, saudara. Kalau saudara masih pusing dengan kata orang, mari sama-sama kita periksa diri kita, saudara. Daud gak pusing katanya Eliab kakonya yang kamu gak bisa, kamu gak mampu. Daud gak pusing apa katanya Raja Saul, kamu gak bisa, kamu gak mampu, saudara. Dia gak peduli. Yang dia peduliin adalah saya ini loh sudah biasa ditolong Tuhan. Tuhan nolong saya di hadapan singa dan beruang, mereka saya kalahkan. Si Daud ini tahu banget, saya ini orang yang dicintai Tuhan. Saya ini di-take care oleh Tuhan. Makanya saya berani menghadap untuk berlawanan dengan Goliat, saudara. Banyak dari kita yang terlalu pusing dengan kata orang, saudara. Banyak dari kita yang selalu, aduh orang ngomong apa tentang saya nih. Wah kalau saya begini nanti orang ngomong apa. Begitu benar orang ngomong negatif, langsung mengkerut, saudara. Langsung kita hilang semangat, saudara. Pastor Aldo berapa minggu yang lalu berkata ya saudara. Kalau kita kehilangan semangat itu bahaya banget. Alkitab berkata, Amsal 17 ayat 22 berkata bahwa hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ternyata kalau tulang kering betul Om Aldo saudara. Orang itu di antara join-joinnya kaki ini saudara, itu ada airnya saudara. Ada cairannya yang Tuhan kasih supaya kita ini bisa bergerak loh saudara gini. Kalau kita habis cairan itu, yang terjadi apa? Tulang bergesekan dengan tulang, saudara. Ini saya punya teman, jadi tiap 4 bulan sekali dia mesti disuntik, saudara. Ke dokter diisi air. Kalau enggak, dia bilang kalau enggak saya enggak bisa kerja, enggak bisa ngapa-ngapain, sakit kakiku. Alkitab sudah ngomong dulu, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara tulangnya kering, kalau saudara hilang semangat, saudara enggak akan bisa maju dalam kehidupan ini. Amin saudara. Hati-hati saudara. Kita harus tahu bahwa kita ini berharga. Kita ini berharga, amin. Amin. Wah cuman Om Aldo yang amin. Gak percaya, bukan saya yang ngomong saudara. Yesaya 43 ayat yang keempat-a ini berkata begini saudara. Oleh karena engkau, apa saudara yang baca deh. Saya terus yang baca loh. Ayo ulangin. 1, 2, 3. Wah, Tuhan bilang, karena engkau tuh berharga. Saudara semua di sini tuh berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengasihi kita, saudara. 1 Samuel 16 ayat 7 berkata gini. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Tuhan menghargai kita bukan seperti manusia melihat kita. Tuhan menghargai kita semua di sini karena hati kita. Tuhan bisa melihat kita, kamu mah nothing lah. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kamu cuman kerjaannya cuman begitu. Tuhan gak menilai itu. Tuhan menilai lebih dalam dari itu saudara. Tuhan menilai melihat hatinya kita saudara. Tapi sayangnya banyak orang yang lebih percaya dengan kata-katanya manusia. Sehingga gak sedikit orang mengalami kecewa dalam hidup ini. Orang mengalami depresi, kecewa. Karena apa? Karena mereka tidak bisa melihat bahwa Tuhan menghargai, sayang sama mereka. Saudara. Seringkali apa yang orang katakan kepada kita gak apa?
gak mampu lah. Kamu itu sopo sih? Kamu gak sekolahan tinggi kok. Kamu itu gak ada surat di sini. Itu kan sering kali ya. Kalau di tempat kerja, kamu gak ada surat, berani-berani gitu. Ya kita semua di sini gak ada surat saudara. Surat kita ini di surga sana, citizen of heaven katanya. Iya kan? Gak usah kita jadi kecil hati kalau orang bilang, kamu gak ada surat gini-gini. Emang kenapa? Kita semua gak ada surat, sebentar lagi kita juga dideportasi dari dunia ini. Gak ada yang gak dideportasi. Siapa yang bilang akan bisa terus tinggal di sini? Ayo. Kita mau dideportasinya besok pagi aja kita gak tahu kita gak bangun lagi saudara. Sampai sana juga ditanya suratmu mana, nggak ada. Mendingan kita semua tahu bahwa kita warga negara surga. Pada saat dijemput besok pulang, kita tahu bahwa kita sudah bawa green cardnya surga saudara. Tuhan ketemu, silakan masuk. Seperti di airport kan. Hati-hati saudara, jangan letakkan nilai dirinya kita di kata orang saudara. Ya saudara, jangan letakkan diri kita ini seperti yang orang ngomong. Mungkin orang di luar bilang negatif, kita percaya kita negatif. Jangan saudara. Bisa juga orang nggak berkata negatif tentang kita. Ini yang seringkali menjerumuskan saudara. Ya, pujian adalah ancaman. Wah, katanya itu kul arwana. Gitu. Kalau saudara dipuji-puji oleh Tuhan, oleh orang lain. Orang itu kalau ketemu saudara muji terus, hati-hati saudara. Ya, saudara takutnya kalau saudara nggak kuat dipuji terus, saudara menempatkan nilai diri saudara di apa kata orang itu. Pada saat orang itu stop memuji saudara, saudara kelimpungan, saudara nggak tahu siapa saudara sendiri. Ya, saudara. Make sure saudara tahu siapa saudara. Jadi saudara nggak pusing apa kata orang. Kita hati-hati, kita harus merasa bahwa kita ini bikinan surga. Kita ini spesial. Ya saudara, hati-hati manusia mengecewakan kita saudara. Dasarkan nilai kita pada apa yang Tuhan katakan. Ulangan 32 ayat 10 ini saudara. Ini kata Tuhan kepada bangsa Israel. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, di auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai siapa saudara? The apple of his eyes katanya. Katanya Tuhan, kamu itu biji mataku. Ya saudara, biji matanya Tuhan. Alkitab mengatakan, biji mata itu mana yang hitam ini loh saudara. Ini tempat yang paling terproteksi oleh refleksnya kita. Kita dipentung orang dari belakang, kita nggak refleks. Tapi kalau mata kita, saudara jangan, saudara coba ya tangan orang lain tahu-tahu deket mata saudara. Kalau nggak mata saudara langsung nutup. Jangan saudara coba, saya melekin dulu, enggak nih. Tapi kalau ada tangan atau barang yang mendekati mata saudara pasti otomatis akan nutup sendiri. Karena dijaganya itu, biji matanya. Saudara ini dijaga betul-betul sama Tuhan saudara. Jadi hati-hati saudara. Amin saudara. Saudara dicintai Tuhan. Orang kalau cinta sama orang ya saudara, wah di sini siapa yang nggak tahu nih saya, mungkin ada nih ya. Sebegitu cintanya sama pacar kita. Saudara sampai bikin tato di sini. Oh, ya kan? Sebegitunya cintanya saya sama istri saya bikin tato di sini. Meme. Wow. Ya. Sebegitu cintanya saudara sama overtime 40 jam. Ya kan? Sebegitu cintanya saudara sama orang Indonesia apa? Indomie rasa kari ayam. Ternyata yang namanya cara yang tato begitu itu Tuhan sudah lakukan saudara. Manusia itu cuma niru-niru doang. Saudara gak percaya kata saya kan? Yesaya 49 ayat 16. Saudara baca yang keras sekarang. Gak mau saya suruh baca-baca terus, capek. Saudara baca yang keras. Wah. Tuhan punya tato. Tatonya namanya kita saudara. Piye, gimana? Ayo. Tatonya Tuhan namanya kita. Saya bayangin ya kalau kita datang ke surga rame-rame. Kita ngetok rumahnya Tuhan. Tuhan, dibukain malaikat. Kat, bukain pintu, sopo itu datang. Kan? Dibukain sama malaikat. Kita cangkruk di dapurnya Tuhan. Tuhan punya kulkas. Guys, apa yang tertempel di kulkasnya Tuhan? Fotonya Om Aldo, foto saya, foto Om Hani, fotonya Om Irwan. Tertempel di kulkasnya saudara. Terus kita main ke ruang tamunya Tuhan.
ada komputernya Tuhan, kita utak-atik, screen servernya, fotonya kita lagi saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Aduh, saudara ini berharga luar biasa loh saudara. Waktu Om Aldo bilang kasih saya, kamu sharing dong firman Tuhan tentang kamu berharga. Saya mangkel saudara. Wah, saya tuh pengen menyampaikan bahwa Tuhan tuh cinta sama kita. Amin. Amin saudara. Ya, jadi saudara-saudara semua foto-foto muka-muka yang udah divaksin ini ada di kulkasnya Tuhan saudara. Amin. Ya, jadi Tuhan, saudara jangan kecil hati. Apa kata orang itu ngapusi tok. Kata Om Hani itu bilang, ngapusi tok. Covid itu ngapusi tok. Jadi kata orang tentang kita yang negatif ngapusi tok. Lihat ada satu kisah nyata seseorang yang bernama Roger Bannister. Gambarnya kecil. Oke, kelihatan ya. Ini seorang pelari. Tahun 54 di Olimpiade tahun 54 lomba lari dia pemenangnya. Dia memecahkan rekor yang berabad-abad dikatakan bahwa tidak ada manusia bisa lari di bawah 4 menit untuk lari 1 mile. Jadi manusia kapasitasnya 1 mile itu cuma bisa 4 menit lebih, nggak mungkin di bawahnya. Tapi dia ini nggak percaya. Dia ini berkata, next slide-nya boleh. Dia ini berkata seperti ini. Itu kata-katanya. Kita itu kelihatannya biasa-biasa aja, tapi kita semua ini padahal spesial. Dia itu yang ngomong. Kita ini spesial, bisa melakukan hal-hal yang extraordinary. Bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Ini yang Tuhan Alkitab juga bilang buat kita. Akhirnya apa? Pertama kalinya di sepanjang sejarah kehidupan manusia, dia orang yang bisa nembus 1 mile cuman 3 menit something detik. Saudara. Dan setelah dia menggaung-gaungkan terus. Manusia tuh bisa lebih dari kurang dari 4 menit, bisa. Akhirnya rekornya dia. Ini rekor pertama kali sepanjang berabad-abad, rekor dia ditembus hari itu dan hanya bertahan 46 hari. Sejak itu orang terus ada. Semoga kata-kata saya ini Anda berharga mulai hari ini. Ada terus yang merasa kalau saudara berharga di mata Tuhan. Amin saudara. Amen. Ayo saudara, pagi ini kita sadar bahwa kita ini berharga. Kalau saudara selama ini mungkin berpikiran bahwa saya nggak berharga, orang lain mengatakan saya nggak berharga, jangan gubris saudara. Amin saudara. Pernah nggak kita merasa atau ditempatkan di situasi di mana orang bilang kamu nggak mungkin, kamu nggak bisa? Pernah nggak? Kita mungkin semua pernah. Pernah nggak? Mungkin orang bilang kamu nggak mampu pada saat kita ditawarin sesuatu yang baik, terbuka kesempatan buat kita, sesuatu yang baik, kerjaan yang baik, masa depan mungkin lebih baik. Ada aja orang-orang di sekitar kita yang mengatakan apa? Gak mungkin kamu bahasa Inggris pating pecotot, istilahnya kan gitu kan? Bahasa Inggris gak jelas, me yes no, what's your name yes, ya kan? Mungkin, kamu gak mungkin, gak bisa kamu gak mungkin bisa. Kita mau mengkerut, kita bilang iya bener aku gak iso. Ya, atau kita akan bilang, aku sudah sanggup melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberikan aku kekuatan. Ya, pada saat kita kantongnya lagi tepos saudara, habis duit kerjaan di layoff semua, kita sedih, kita kekurangan pekerjaan. Orang bilang gak iso lah kamu, yang diutamakan sekarang yang muda-muda, kamu sudah berumur gak bisa, kamu gak akan dipakai. Anda mengkerut, Anda bilang ya wis lah aku mulai doai. Ya, atau Anda bilang, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanmu sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, saudara. Pada saat kita sakit mungkin, saudara, pada saat kita sakit kita mau dengerin dokter yang bilang, nyawamu tinggal 1 bulan, nyawamu tinggal 4 bulan, nyawamu tinggal 2 minggu. Atau kita akan percaya bahwa Tuhan bilang, bilur-bilurku telah menyembuhkan engkau, saudara. Pagi hari ini, ayo kita coba cek responnya kita bagaimana, saudara. Respon kita bagaimana kalau ada hal-hal yang seperti itu? Kita mau pusing kata orang atau kita mau pusing kalau kita nggak melakukan apa kata Tuhan? Amin. Saudara percaya saudara berharga? Amin. Saudara percaya? Coba ngelengok ke kiri dulu. Katakan temannya sebelah. Tengok ke kiri. Bilang, jangan pusing kata orang. Ya. Sekarang tengok ke kanan. Biar nggak pegal saudara. Tengok ke kanan, bilang,
dengerin kata Tuhan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua, saudara, ini yang terakhir. Yang kedua, dari ayat 38 sampai 39. Saya nggak akan baca, saya akan ceritain aja karena waktu. Di situ dikatakan tadi bahwa apa? Saul mendandani Daud. Daud ini didandanin, dicoba, dikreat, dipasangin pengaman semua supaya dia maju seperti halnya Saul maju perang, saudara. Betul, saudara? Ya. Tapi apa yang terjadi? Coba fotonya boleh ini. Tetot. Waduh, tuh Daud. Didandani didandanin Saul supaya seperti kayak Saul. Dikatakan Alkitab bilang, Daud nggak mau. Daud merasa bahwa dia nggak bisa berjalan, saudara, kalau dipakiin baju-bajuan seperti itu, saudara. Akhirnya Daud melepaskan baju-baju itu dan dia maju melawan Goliat. Dan kita tahu semua siapa yang kalah, saudara? Goliat, saudara. Ini hal yang kedua yang saya mau bagiin. Sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa kita ini berharga. Dan karena kita berharga, kita tidak mau membandingkan diri kita dengan orang lain. Amen. Kita nggak mau membandingkan diri kita dengan orang lain, saudara. Daud nggak mau ikut-ikutan seperti Saul. Daud nggak mau ikut-ikutan Saul kalau perang pakai baju itu. Harus pakai ketopong yang tembaga tadi. Akhirnya penampilan Daud, waktu itu ada photoshoot sebelum perang. Ya ini photoshootnya diabadikan. Keluarnya ya seperti ini saudara. Ya saudara. Seharusnya anak-anak Tuhan, dia tahu dia berharga. Dia tahu dia spesial. Jadi nggak perlu saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain. Ya saudara, kalau saudara membandingkan diri saudara dengan orang lain, yang terjadi akan kedodoran, saudara. Judul hidup Anda, kedodoran. Seperti itu, saudara ya. Mata ketutup satu, ya kan? Kakinya melengsong nggak jelas, ya kan? Itu kehidupan kita kalau kita mau ikut-ikutan seperti orang lain. Membandingkan. Tapi nyatanya ya kita seneng aja kok hidup di dunia ini kan, senengnya kan lihat orang lain kok lebih bening gitu kan. Oh saya mau bening juga gitu kan. Lebih orang lain kok lebih kayak gimana gitu. Kita pengennya membandingkan terus. Merasa gak puas, merasa gak secure dengan kehidupan kita. Bandingin terus saudara. Orang lain ini itu. Mereka selalu membandingkan dengan orang lain. Kok orang lain lebih cakep, saya kok begini. Orang lain kok lebih ganteng, saya kok begini. Orang lain kok lebih happy, inilah itu. Karena mereka gak tahu bahwa kebun tetangga seringkali terlihat lebih hijau. Ya, yang bertumbuh di sini mungkin nggak ngerti kebun tetangga lebih hijau, the grass for the neighbor lebih greener daripada gitu kan. Itu mereka nggak tahu, saudara. Nggak sedikit juga yang ekstrim, saudara ya. Wah, temennya pakai HP baru, iPhone berapa sih sekarang? iPhone berapa ya? Sorry ya, sudah. Handphone saya ini Samsung 10 yang E lagi, 10 yang elek katanya, yang E, 10 elek, ada Samsung 10S kan, 10E elek punya saya. Jadi handphone baru, besok wah kurang ajar handphonenya dia bagus ya. Ayo ke Apple Store beli. Wah, ke Apple Store beli, besoknya baru. Ada orang lain pakai tas LV apa gitu ya, LV Sukaisi, besok kita wah ke outlet. Outlet enggak kelas ke Fifth Avenue di New York cari LV. Wah, ganti LV juga saingan saudara yang ekstrim saudara. Ini saya pernah alami sendiri saudara. Klien saya itu datang bilang, "Pak, bisa enggak ya? Bisa tolongin saya enggak?" "Apa, Pak?" "Kalau mulangin mobil itu, kalau masih dalam cicilan tuh piye, Pak? Gimana cara mulangin mobil yang masih nyicil?" Saya bilang, "Gampang, pulangin aja ke dealer, bilang wis pulangin gitu udah." Itu kalau enggak ya bilang mereka enggak bisa bayar lagi. Tapi cerita punya cerita. Ini ceritanya cute-nya di sini ya, cute nih. Ternyata orang itu cicilannya ini baru mau masuk cicilan keempat. Ya. Orang harusnya baru happy-happynya ya, Saudara ya. Tapi ini malah sedih-sedihnya. Ternyata dia bilang, "Saya ini kecewa banget, Pak, beli mobil ini." "Loh, kenapa mobilmu bagus loh ini?" Orang bilang, "Saya beli ini tuh karena saya tuh iri sama teman gereja saya." Waduh, saudara. Iri sama teman gerejanya. Jadi dia ambil mobil, nyicil mobil,
3 kali cicilan, ke-4 kali nafasnya habis, saudara. Iya kan? Gitu, ngeri, saudara. PPC ya? Oh bukan, PPC, PPC begini, saudara. Gini PPC. Gitu, PPC enggak lah, gitu. PPC ini kayak Daud apa adanya, saudara. Apa memang enggak ada? Enggak ada apa-apanya? Enggak. Ya, saudara, hati-hati. Jangan sibuk spend money, spend tenaga, spend pikiran Anda hanya untuk membandingkan diri Anda seperti orang lain, saudara. No good katanya ya, saudara ya. Sangat penting untuk kita tahu siapa kita. Hati-hati, iblis itu pinter kalau kilik-kilik kupingnya kita. Ya, Om Aldo bilang ya, beberapa minggu yang lalu, di depan kaca, tiap pagi kita katain di depan kaca, hei kamu itu ciptaan surga yang masterpiece yang luar biasa. Jacob, kamu tuh orang hebat, gitu dong. Jacob, kamu tuh ganteng. Wah, ganteng katanya kan. Kamu tuh hebat. Harusnya begitu. Tapi seringkali kita mata masih kriep-kriep pagi ke kamar mandi lihat kaca. Baiklah, aku nih. Nah, kan? Seringkali kayak gitu kan. Di depan kaca, ya ini saudara. Di depan kaca, ayo jujur ya saudara ya. Pada saat saudara pagi-pagi ke kamar mandi, saudara lihat kaca, jujur nih. Saudara akan langsung, wow Tuhan ciptain saya ini ternyata ciamik soro, hebat, ganteng. Atau saudara bilang, jerawatan ini. Waduh ini hidungnya kok lubangnya gede sebelah. Ya kan? Mata yang satu itemnya lihat ke depan, satu itemnya lihat ke samping. Padahal Om Aldo tuh ganteng banget, rambutnya jarang, matanya besar, ya kan? Iya enggak? Kita membanding-bandingkan seperti itu. Atau kita bangga dengan apa yang adanya kita. Ayo, jangan ada dusta di antara kita, saudara. Ayo, jujur saudara. Ya, yang mana kita? Hati-hati, iblis nggak bisa merusak image Tuhan langsung. Tapi iblis akan merusak image Tuhan lewat kehidupan kita, saudara. Hati-hati, saudara. Dunia memiliki standar nilai diri yang berbeda dengan Tuhan. Standar nilai diri dunia, mobil yang kamu naikin apa mobilnya? Iya kan? Jammu coba lihat jammu tuh jamnya apa? Oh, Casio. Woi, sip itu kan? Iya kan? Dunia kan gitu. Rumahmu di mana? Westfield. Ciamsor ini saya senang loh sama Joyo ini. Ini dia nih salah satu orang yang tahu dia berharga di mata Tuhan. Jadi dia tuh ekspresif orangnya. Inilah aku, apa adanya aku. Beneran saya top lah Om Joyo. Betul. Banyak dari kita kan jaim gitu kan orangnya kan. Enggak gitu. Jadi hati-hati saudara, dunia ini selalu gitu. Mobilnya apa? Kalau mobilnya bagus, berangkat ke gereja, parkirnya pagi-pagi cepetan, apa agak siang dikit, ada asirnya parkir depan gereja. Biar orang tanya, mobilmu bagus gitu kan. Kalau mobilmu biasa-biasa aja, taunya agak tua, parkir agak jauhan, saudara. Ya, gitu. Itulah manusia, saudara. Tapi Tuhan, yang Tuhan harapkan untuk kita menilai diri kita dari ini. Galatia. Buah roh, saudara. Manusia itu berbuah apa enggak? Yang Tuhan mau tuh hidup di dunia kita itu tolak ukurnya tuh buah, enggak ada buahnya enggak? Saudara. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Enggak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi yang Tuhan mau kita itu hidup di dunia tuh dilihat, diukur dari apa? Bagaimana kita ngasihin orang lain. Ya, bagaimana kita ini sabar kalau orang lain itu nggak adil sama kita. Bagaimana kita ini setia terhadap pasangan kita. Ya, bagaimana kita menguasai diri kita, saudara. Tuhan mau supaya Tuhan muncul, Tuhan tuh terlihat di dalam kehidupan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi jangan lagi pagi hari ini, jangan lagi membeda-bedakan. Di dunia hanya ada satu Jacob saja. Nggak ada Jacob lain.
Hanya satu Pastor Aldo. Hanya satu Pastor Ryan. Hanya ada satu Pastor Andy. Ada satu Pastor Hani, one of a kind. Ya, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Hanya ada satu kita, saudara. Wong orang kembar aja beda. Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, saudara, jangan melecehkan Tuhan, saudara. Ada satu kisah, sebagai kita penutup juga. Kisah, fotonya boleh dikeluarkan? Wah, ini saudara tahu lah ini siapa. Ini orang terkenal banget kok. By the way, itu yang paling kanan yang belum pernah tahu itu nggak ada kakinya, nggak ada lengannya ya saudara ya. Lengan dan kakinya dia nggak ada. Itu papanya. Yang gendong anak itu bukan anaknya, itu istrinya. Ya, itu namanya Nick, saudara. Dia seorang motivator, seorang evangelis yang dipakai Tuhan dahsyat, hebat, ya. Tapi dia berangkat dari seorang yang ditolak masyarakat, ditolak teman-temannya. Tapi ibunya orang yang sangat hebat. Dia disekolahin di sekolah orang-orang normal. Padahal semua orang dokter bilang jangan disekolahin di tempat normal. Karena dia akan bisa dibully. Dia nggak bisa ngikutin semua kegiatannya. Tapi ibunya bilang, enggak, sekolahin di tempat yang normal. Dan apa yang terjadi? Dia juga dibully, dia stres. Sampai umur 10 dia mau bunuh diri, saudara. 10 tahun mau bunuh diri. Tapi ibunya bilang apa? Kamu tuh orang spesial loh diciptain Tuhan. Kamu tuh normal loh. Terus dicekokin gitu sampai ini nggak jadi bunuh diri. Umur 15 tahun Tuhan encounter dia. Tuhan tuh datang sendiri sama dia lewat Yohanes 9 ayat 3 dia bilang. Yohanes 9 ayat 3 itu cerita tentang orang Buddha yang sejak lahir. Saudara. Dibukain, dia buka itu baca, dia nangis, dia entah kenapa dia merasa bahwa Tuhan bicara bahwa kamu diciptain seperti ini tuh seperti orang Buddha ini untuk apa? Supaya nama Tuhan dimuliakan. Saudara. Ya, sejak itu teruslah dia bertumbuh. Kata dokter dia nggak mungkin bisa bergerak, dia akan menjadi kayak seperti sayuran, tidur terus, diam terus. Dia akan tidak bisa menikah, dia nggak akan bisa mengenyam pendidikan yang normal. Tapi apa yang terjadi? Lihatlah saudara, anaknya 4 loh saudara. Saudara bayangin aja gimana caranya ya. Anaknya 4, istrinya cakep gitu. Yang jomblo-jomblo kalah. Ayo, saudara divorce loh, divorce tanpa lengan, tanpa kaki loh saudara. Saudara masih kalah loh. Kalahnya karena apa? Karena saudara nggak ngerti sih siapa saudara di hadapan Tuhan. Bukan saudara nggak ganteng loh, bukan saudara nggak hebat, semua kita hebat. Cuman kalahnya dia pernah bilang gini, kamu periksa dirimu di salah satu seminarnya dia ya. Kamu periksa dirimu. Kalau 3 pertanyaan ini kamu nggak bisa jawab, kamu lebih disable daripada aku. Yang pertama, siapa dirimu? Yang kedua, apa ya dia? Apa yang kamu lakukan di dunia ini? Yang ketiga, kemana kamu akan pergi setelah kamu mati? Kalau kamu 3 hal itu kamu nggak bisa jawab, kamu lebih cacat daripada aku. Berarti kan dia kan bilang, bukan kamu, dia nggak bilang seberapa ganteng kamu, seberapa hebat kamu, seberapa tinggi pendidikanmu. Enggak. Dia cuma pertanyaan itu, simpel saudara. 3 pertanyaan itu kita bawa pulang yuk. Kita camkan 3 pertanyaan itu. Supaya kita lebih dari dia. Siapa yang jomblo-jomblo, siapa yang mau dapat istri seperti itu saudara. Iya ya, jangan cuma telan ludah aja saudara. Ayo 3 hal itu dicamkan saudara. Ya. Amin saudara. Amin. Ayo pagi hari ini kita mau periksa diri kita saudara. Seperti apakah kita, tanya pada diri kita. Apakah saya ini pribadi yang sudah mengenal diri saya? Apakah saya pribadi yang terus membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain? Kalau memang selama ini kita menjadi pribadi yang selalu compare, membandingkan orang lain dengan saya, membandingkan orang lain dengan saya, mari. Ini bicara untuk saya juga, buat kita semua di sini, kita bertobat, saudara. Kalau kita lihat orang lain kok mobilnya lebih bagus, kita panas. Kita minta ampun. Kalau orang lain boleh dikasih overtime lebih banyak daripada kita, kok pilih kasih. Kita minta ampun saudara. Amin saudara. Kok anak saya kok gini, anak orang lain kok seperti itu, lebih gini. Ampun, minta ampun saudara sama Tuhan. Amin saudara. Ya saudara, kembali saya katakan, kalau compare kita selalu membandingkan, kita tuh ngelecehin Tuhan.
Kita diciptakan hanya satu-satunya kok. Kita diciptakan sebagai karya Tuhan yang paling mulia kok. Kita malah dengan kita mengompar kita dengan orang lain berarti kita mengatakan Tuhan hasil karyamu ini kurang ciamik. Harusnya begini. Loh kamu itu diciptain oleh Tuhan kok kamu harus bilang harusnya nyiptainnya begini. Iya kan? Melecehkan Tuhan. Amin saudara, pagi hari ini saya katakan saudara berharga. Yuk taruh tangannya di dada kita saudara. Katakan saya ini berharga. Saya ini spesial. Ya, setelah Anda mengatakan buat Anda sendiri, lengok kanan kiri. Ayo kita exercise. Kita tengok kanan dulu, tengok kanan bilang kamu dengan senyuman yang paling manis, Anda itu berharga. Ya, sebelah kiri, katakan jangan banding-bandingkan. Amin. Beli tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yang luar biasa. Amin. Koko Ryan boleh. Ya, pagi hari ini saudara, kita mau berdoa, kita mau percaya bahwa ya, saya keluar dari tempat ini. Saya adalah pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Amin saudara. Saya berdoa biar pagi hari ini saudara, kita boleh dibukakan hatinya oleh Tuhan. Kita boleh dibukakan pikiran kita bahwa kita ini berharga saudara. Sehingga enggak lagi setelah kita keluar dari tempat ini, enggak lagi kita pusing apa kata orang. Ya, kata-kata negatif orang tentang kita, enggak usah pusingin. Pusingin kalau kita enggak berjalan sesuai dengan apanya katanya Tuhan saudara. Dan yang kedua tadi, kita keluar dari tempat ini. Kita nggak akan lagi membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Amin saudara. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Tapi Engkau akan terus bekerja di dalam setiap hati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali membandingkan diri kami dengan orang lain. Kalau seringkali kami pusing dengan apa kata orang tentang kami Tuhan. Ajari kami Roh Kudus kalau pagi hari ini. Supaya kami boleh mengerti bahwa kami ini spesial. Kami ini satu-satunya yang spesial di dalam hati-Mu Tuhan Yesus. Biar ada kepercayaan diri ilahi itu Tuhan di dalam setiap kami. Bantu kami untuk mengerti Roh Kudus. Supaya kami gak mengecilkan diri kami sendiri saudara. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar pagi hari ini terjadi transformasi di dalam pikiran kami. Terjadi transformasi dalam hati kami saudara. Sehingga kami boleh menghargai hidup kami. Sebagaimana Engkau menghargai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Oh, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, oh, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu. Amin Tuhan. Dalam setiap jalanku. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Ku mau seperti-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan
dalam nama Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Jacob. Mari Anda saudaraku siapkan persembahan kita. Untuk Anda yang membawa persembahan, saya juga mau memberitahu sesuai dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, dan Anda tahu situasi di Amerika saat ini sehubungan Asian hate crime. Saya menghimbau untuk kita semuanya lebih berhati-hati, dan juga seringkali kita nggak tahu gitu serangan-serangan tersebut, apakah itu karena emang kita orang Asia atau mungkin karena emang ada orang yang pengen isengin kita atau ngejahatin kita. But my message adalah kalau mau keluar jangan sendirian, kalau bisa beramai-ramai, apalagi kalau jalan kaki atau naik kendaraan umum, kecuali kalau memang harus kerja gitu ya. Dan biar kita setiap mau meninggalkan rumah, kita berdoa untuk minta proteksi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Bagi Anda yang mau membawa persembahan, mari angkat amplop di tangan kanan Anda. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya Tuhan kasih setiamu. Kalau kami masih diberi pekerjaan, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Dan pagi ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami mau bawa persembahan kami, perpuluhan kami untuk bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Terimalah Tuhan, dan biar Anda, saudaraku, setiap Anda yang memberi, biar Anda memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Karena bagi Tuhan bukan masalah angkanya, tapi yang tadi Jacob katakan, Tuhan melihat setiap hati kita. Sucikan, kuduskan Bapa, biar sungguh-sungguh bisa dikelola dengan baik lewat gereja di tempat ini. Kami berdoa Bapa juga untuk situasi kota dan situasi negara ini, khususnya kami sebagai warga Asia Tuhan. Dengan terjadinya kebencian-kebencian terhadap orang Asia, kami minta biar terang kasih Tuhan turun untuk kota ini, untuk negara ini. Cara-cara si iblis yang membenci, yang mencoba memecah belah, yang mencoba menimbulkan kebencian, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Yang kami mau kasih, yang kami mau berikan adalah the love of Jesus. Kami mau kasih cintanya Tuhan Yesus buat orang-orang lain. Terlebih mereka yang gak ngerti akan kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk ada pemulihan di negeri ini Tuhan. Beri proteksi juga buat kami, untuk kami juga lebih berhati-hati di dalam bertindak, di dalam berbicara, di dalam bersikap Tuhan. Untuk juga tidak menimbulkan kebencian kepada orang lain. Berdoa untuk penyebaran vaksin, biar kami yang ada di kota ini juga bisa segera bisa mendapatkan vaksin Tuhan. Untuk negeri ini juga semuanya bisa divaksin. Perlindungan Tuhan turun juga untuk kami terhindar dari varian-varian baru, virus baru Tuhan, yang katanya sudah masuk Amerika. Kami minta proteksi darah Yesus untuk kami, untuk orang-orang di negara ini Tuhan. We ask your mercy, we ask your favor Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Damai Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Tangan Tuhan memimpin Anda
Anda pada saat masuk, pada saat keluar, dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang tahu siapa Anda di hadapan Tuhan. Yang gak usah peduli apa kata orang. You are special, you are valuable in God's eyes. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dan sekarang sampai selama-lamanya, gereja Tuhan katakan, yang di rumah katakan, amin. To God be the glory. Haleluya. To God